Ningsu. Aku benar-benar ingin menikahimu kalau kita menikah. Harus ada satu orang yang fokus pada keluarga kan? Kalau di antara kita hanya satu yang bisa naik jabatan. Aku pikir kamu yang mundur dari persaingan. Itu hasil terbaik untuk kita. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku pacarmu, kesuksesanku adalah kesuksesanmu juga. Kenapa kamu harus membedakan begitu jelas? Dengan apa kamu mengambil keputusan untukku? Ini hidupku. Aku juga sudah berusaha, kamu tidak tahu ya? Hidupku bukan batu loncatanmu. Kalau kamu pergi hari ini, kita benar-benar putus. Kamu tidak akan menemukan orang yang bisa sabar sepertiku lagi. Dong Ningsu, kamu akan menyesal. Kak Ningsu, ada bunga lagi untukmu. Dan ada kartu juga. Tolong buang saja. Jangan sia-siakan, kalau begitu aku taruh di depan. Bebas asal jangan di kantorku, oke? Ini siapa lagi yang ngejar Kak Ningsu ya? Ada yang ngejar dia, siapa ya? Gak kelihatannya, masih banyak yang ngejar dia. Permintaannya bagus ya. Dengan tubuh dan wajah direktur dong kita. Pendidikan dan penghasilan. Di pasar perjodohan pasti laris. Dia selain M. Ali Jun itu. Belum pernah pacaran ya. Laporan mingguan Kak Ais siang ini kenapa gak ada yang bikin ya? Malam ini makan apa ya enaknya? Kak Ai. Gak ada orang yang numpang makan kayak kamu. Gimana lagi ya? Siapa suruh kamu jadi tukang gosip di antara pria? Kalau mau gosip harus bayar harganya. Zhang Sida, kamu begitu peduli dengan urusan pribadi Kak Ningsu. Kenapa? Karena dia suka sama kakak. Ada ya. Pura-pura. Mama, kenapa muka dicat kayak gini? Ayo mama kasih aku. Gak usah dicat lagi ya. Ayo aku kasih yang baru. Lihat, ambil ini, ambil ini, ambil ini bagus. Perawat Liu. Ibu, saya mungkin menemukan lipstik perawat mana. Sudah dipakai seperti ini, aku tidak bisa mengembalikannya. Tolong tanyakan, aku akan beli yang baru. Ini hari ini seorang temanmu datang menjenguk tante. Memberikan ini ke tante, lihat di sini masih banyak suplemen. Apakah Anda mencatat namanya? Tentu saja. Saya mencatat nama dan nomor KTP-nya. Siapa namanya ya? Lupa aku. Tunggu aku cek dulu, tunggu sebentar. Coba lihat, apakah orang ini? Ya, dia tampan sekali. Orangnya juga sangat sopan, baik sekali ke tante. Kakak dong, kamu beruntung.
Perawat Liu, kalau ada yang datang menjenguk ibu saya lagi, tolong telepon saya untuk verifikasi. Baik, saya pergi dulu, terima kasih. Ningshu. Katanya kamu sibuk belakangan ini, apa kamu tidak makan dengan baik? Pasti sakit perut lagi. Sekarang hidupku teratur, makan dan tidur tepat waktu. Sudah lama tidak sakit perut. Aku antar kamu naik. Sebentar lagi sampai, tidak usah. Boleh aku naik sebentar? Aku ingin ngobrol denganmu. Yang perlu dibicarakan sudah kita bahas saat putus dulu. Ningshu, jangan bersikap seperti ini dong. Dulu kamu tidak pernah bicara seperti ini ke aku. Aku ke semua orang seperti ini. Tapi aku bukan orang lain buat kamu. Sekarang kamu adalah... Tapi kamu juga belum pacaran kan? Aku tahu kamu tidak bisa melupakan aku. Seperti aku tidak bisa melupakan kamu. Kita punya banyak kenangan. Banyak kenangan manis. Aku tidak bisa menerima orang lain. Aku hanya pernah menyukai kamu. Dan masih menyukai kamu. Kita sudah berpisah sekian lama. Menurutku kita sudah melakukan perpisahan yang baik. Masing-masing memulai hidup baru. Aku tidak pacaran karena sibuk. Tidak ada waktu. Bukan berarti aku masih merindukan kamu. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali, jangan datang lagi. Ningshu, jangan bohongi dirimu sendiri. Di alam bawah sadarmu sama, seperti aku tidak bisa menerima orang lain. Jangan lupa. Semua pertama kalimu adalah bersamaku. Semua hal kita sangat harmonis, bukan? Emma Lee Jun. Tahukah kamu semua yang kamu katakan sekarang? Termasuk pelecehan seksual. Ningshu, dengar aku, kamu ngapain? Bukan aku yang bilang kenapa kamu ada di mana-mana. Pacarku belum pulang, sampai larut malam aku turun untuk menjemputnya. Benar kan, Shushu? Pelan-pelan. Pantatmu tidak terlukakan. Kepala aku beritahu kamu. Aku Zhang Zai. Sekarang resmi mengejar Dong Ningshu. Meskipun belum berhasil, tapi sebentar lagi. Teman Xiaopeng, Ningshu tidak suka yang seperti kamu. Kamu terlalu kekanak-kanakan, tidak cocok untuknya. Ngomong-ngomong, kamu tahu kenapa Ningshu sangat membenciku? Karena dia tidak bisa melupakan aku. Benar kan, Ningshu? Kamu lihat siapa? Aku bilang kamu sakit ya? Kamu tidak tahu dia anak orang kaya kan? Kaya, tampan, punya waktu luang dan masih muda. Sangat kaya. Aku pikir hubungan dengan yang lebih muda tidak ada salahnya. Ayo pulang bersamaku. Ningshu, kamu tidak bisa mengusirku dengan teman Xiaopeng ini. Tidak terima kasih padaku. Kamu menguntitku, mana mungkin kebetulan. Aku mana mungkin aku menguntit. Aku cuma mau makan mie viral. Mie mana? Kebetulan aku juga belum makan, ayo aku traktir. Ayo. Mie ini namanya mie setengah. Kamu kan besar di luar negeri. Seharusnya tidak bisa makan pedas, kenapa tiba-tiba sendirian datang ke sini makan mie Chongqing? Siapa bilang makan? Aku suka banget makan pedas. Paman buyutku dari pihak ayah. Dulu tentara Chuan, aku suka banget makan pedas. Dulu di luar negeri aku selalu rindu ini. Semakin pedas semakin baik. Oke bos. Mie Chongqing mangkuk besar pedas banget. Pedas dan numbing. Saya mau mangkuk kecil sedikit pedas saja. Oke baiklah. Kurang nanti tambah.
Zhang Sida mana? Sudah lama. Teman-teman lihat ini. Ayo semua lihat. Ada apa? Kok kamu bisa kena wasir? Tidak penting, lihat dulu. Kita terkenal. Bagus foto-foto. Iklan gratis lumayan juga. Ajak Shifu juga. Shifu. Kanker hati stadium akhir sudah tidak bisa dioperasi. Satu-satunya cara menyelamatkannya adalah transplantasi hati. Dan bukan orang tua kandung Bei Tante dan Huang Paman. Tidak bisa mendonorkan hati untuk anaknya. Waktu berlomba dengan nyawa. Bei Tante meminta bantuan program kita. Untuk anaknya Huang Mingming. Menemukan orang tua kandungnya. Bei Tante berharap kita segera menemukan orang tua kandung Huang Mingming agar mereka segera bertemu. Dan berharap orang tua kandung Huang Mingming bisa seperti Bei Tante dan Huang Paman, bersedia mendonorkan hati mereka. Waktu mendesak ini mungkin cara tercepat menyelamatkan anak. Semoga Anda di depan TV bisa membantu mereka. Dan semoga orang tua Mingming di depan TV melihat dan menghubungi kita. Mingming lahir pada 25 November 2005. Rumah Sakit Rakyat Sichuan. Dan mohon perhatian khusus keluarga yang melahirkan anak laki-laki. Di rumah sakit ini pada waktu yang sama. Shifu pusat kita dapat promosi gratis. Hemat biaya iklan 1 juta. Tapi promosi hanya efek samping. Tujuan utama, kita bukan cari sensasi. Tapi karena kita tanpa sengaja mendapat keuntungan ini, maka kita bantu keluarga Beiqian menyelidiki dengan baik. Shifu, bagaimana pekerjaan saya baguskan? Shifu, Ali Jun kemarin mencari Anda. Apa karena dia tahu berita? Jadi ingin bekerja sama dengan kita? Keluar. Ningshu, semalam terlalu mendadak hari ini, bisakah kamu bertemu denganku? Direktur An adalah atasan lamaku. Secara logika apa yang dia minta? Seharusnya aku membantu. Tapi masalah ini sangat sensitif. Aku tidak bisa sembarangan memberikan informasi kelahiran anak itu kepada kalian. Jika ketahuan oleh atasan rumah sakitku, aku pasti akan berada dalam masalah besar. Tapi Kak, sekarang media segera datang menemui kalian. Daripada kalian dihujat online, lebih baik kamu memberitahu kami beberapa informasi lebih dulu. Setidaknya saat kami menangani hal-hal selanjutnya, kita masih punya sedikit ruang gerak kan? Lagi pula, aku yakin kamu pasti bisa memahami perasaan keluarga Beiqian. Ini tentang menyelamatkan nyawa seseorang. Seandainya yang terburuk terjadi, jika anak ini tidak terselamatkan, setidaknya sebelum dia meninggal, dia bisa tahu siapa orang tua kandungnya kan? Ini juga bisa menjadi penjelasan untuknya, agar dia tidak punya penyesalan kan? Kak, begini saja. Mari kita minum kopi. Aku tidak tahu apa-apa, aku pergi minum kopi dulu. Kak,
Ibu, kamu melihat handphoneku tidak? Tolong bantu cari handphoneku. Aku juga tidak melihatnya. Apakah kamu kehilangan? Tidak mungkin, semalam aku masih menggunakannya. Hari ini aku juga tidak keluar. Siapa suruh kamu ceroboh? Bagaimana aku bisa hidup? Aku ingin membaca berita. Beli yang baru saat sampai di kota. Sudahlah, jangan lama-lama, ayo pergi. Bukankah masih ada waktu sebelum pemeriksaan ulang? Kenapa kali ini kalian pergi begitu cepat? Ayahmu meminta kita pergi lebih awal. Dia sudah menunggu kita di kota. Telepon ibu berdering. Lupakan saja, toko sudah tutup. Bagaimana bisa begini dalam berbisnis? Jika kamu tidak mau angkat telepon, aku yang akan melakukannya. Cepat bersiap-siap. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di depan pintu rumah Bibi Duliven. Apa ada yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Nanti aku akan menjawab semuanya satu persatu untuk teman-teman yang baru bergabung. Keluarga-keluarga segera ikuti akun ini ya. Mari kita lihat. Setelah itu kami mengundang. Halo teman-teman penonton, hari ini kami datang ke rumah Tante Duliven. Tapi pintu mereka terkunci. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami tidak tahu, kita bisa lihat dulu. Seperti apa kondisi rumah Tante Duliven? Halo Pak, apakah Anda kenal keluarga ini? Kenal, mereka tinggal di sini terus. Apakah mereka sekarang pergi bekerja? Bekerja. Kemarin mereka pergi terburu-buru. Sepertinya mereka ada urusan. Tapi kami sudah telepon, tidak ada yang angkat. Coba lihat apakah ini nomornya. Siapa yang menyebarkan kabar tentang mereka? Bukan saya, jangan-jangan Anda curiga sama saya. Metode seperti itu, kita semua bisa pikirkan, media bukan bodoh. Metode mereka jauh lebih banyak dari kita. Ini kurang jelas. Apakah keluarga ini punya anak? Sepertinya ada satu umur belasan. Anak laki-laki atau perempuan? Sepertinya anak laki-laki, namanya Pang Peng. Xiao Peng. Mama, kenapa hari ini? Saya hanya beli baterai, sebentar lagi kembali. Om, saya mau 2 baterai ukuran 5, berapa harganya? 10 yuan. Halo kakek, bisakah Anda ceritakan tentang keluarga ini? Keluarga mereka saya kurang kenal. Sudah berapa lama tinggal di sini? Saya sudah 20 tahun lebih. Sekitar sini tetangga-tetangga cukup kenal. Tapi dengan keluarga mereka memang kurang akrab. Anda bilang keluarga ini aneh. Seperti menghindari utang. Kenapa pindah diam-diam? Bisa dimengerti setelah membesarkan anak selama ini. Siapa yang mau percaya bukan anak kandung? Itu bisa dimengerti, tadi masih curiga sama saya. Apa? Kakak Ningshu tidak bodoh, dia pasti tahu. Hal ini tidak perlu Anda sebarkan, pasti ada yang menemukan. Keluarga yang salah anak. Tapi dia tidak bisa bilang begitu. Itu karakternya, bisa tanya Anda saja sudah bagus. Kalau begitu saya harus berterima kasih padanya. Kami tidak menyangka. Dalam tekanan ganda dari Pang Peng yang mengetahui kebenaran dan opini publik. Duliven sudah diambang kehancuran. Jangan lompat, bahaya sekali, jangan lompat. Bahaya sekali. Jangan lompat. Tenang dulu, telepon polisi. Jangan lompat, hati-hati. Bu, turun dulu ya, aku mohon. Kalau begitu janji sama aku, kamu ikut aku pulang ke rumah nenekmu di desa. Jangan pikirkan apa-apa. Jangan percaya omongan siapapun. Aku janji apa saja aku tidak akan dengar dan lihat apapun. Bu, turun dulu, aku mohon. Bahaya sekali ya. Orangnya di sini. Cepat ambil foto, cepat, apa sih? Kalian ngapain, jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, aku lompat. Mundur, mundur, mundur. Mundur, aku kasih tahu kalau terjadi apa-apa pada ibuku. Kalian semua jangan harap bisa kabur. Bu, mereka sudah mundur. Turun dulu ya, aku mohon. Bu.
Bu, turun dulu ya. Apa sih kamu benar-benar tidak boleh ambil foto? Demi berita kalian bisa mengabaikan nyawa orang lain. Dujie, kamu ingat aku? 16 tahun lalu, kita melahirkan di rumah sakit yang sama. Aku di tempat tidur sebelahmu. Kamu pernah masak telur untukku. Turun dulu ya. Aku bisa mengerti perasaanmu sekarang awalnya. Aku juga tidak bisa menerima kalau Mingming bukan anak kandungku. Setelah anak lahir, kita mungkin belum tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Dalam proses tumbuh bersama anak, baru perlahan tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Tapi, Tuhan mungkin sedang bercanda dengan kita berdua. Kita harus menghadapinya. Kedua anak itu adalah anak kita. Sekarang Mingming sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit, menunggu ibunya untuk menyelamatkannya. Kalau kamu benar ibunya, kamu juga sedih kan? Kalau akhirnya hasil tes membuktikan semua salah, itu juga bisa dianggap sebagai jawaban untuk kedua anak itu. Dujie, turunlah. Aku mohon. Tidak peduli apakah aku anak kandungmu atau bukan. Seumur hidupku aku pasti akan baik padamu. Ibu. Turunlah, aku mohon. Di sini kita konfirmasi ulang. Direktur Dong, bantu kami untuk memverifikasi. Setelah lulus SMP, aku tidak melanjutkan sekolah. Aku membantu orang tuaku membuka penginapan pedesaan. Tidak ada uang untuk membiayai sekolahku. Apakah kamu menyesal? Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Waktu itu, aku melihat berita tentang kalian yang mencari aku. Aku juga bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menyesal? Mungkin menyesal. Tapi ini sudah takdir.
Sekarang mari kita konfirmasi hubungan kekerabatan antara Huang Mingming dan Du Lifan. Aku akan telepon ibuku. Kenapa dia belum datang? Ya benar. Maaf. Ibuku berubah pikiran lagi. Kamu sembunyi di sini ngapain? Guru, aku frustasi. Kamu bilang kenapa Du Lifan tidak mau tes DNA. Bahkan jika itu untuk anaknya. Kenapa dia? Apa ada artinya dia menipu dirinya sendiri? Aku bilang, kita hanya pihak ketiga yang objektif. Jangan terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan klien. Kamu keluar. Kalau tidak mau kamu tinggal di sana saja. Baru pulang ya, cuaca panas, sekali aku keluar beli barang. Apa ini? Apakah kamu tahu cara pengambilan bukti seperti ini? Tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Tidak perlu mengeluarkan hasil forensik. Keluarkan yang biasa saja. Guru, aku hanya ingin memberikan baikian. Jawaban yang baik. Bodoh, Uangnya aku yang bayar. ini bukan masalah uang Zhang Sida. Kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Meskipun aku menggunakan sampelmu, hukum tidak akan memberi keringanan karena emosimu. Tidak memiliki kekuatan hukum. Kita tidak punya hak memberi mereka hasil. Ini aturan, kamu mengerti. Kak Du, aku tahu kamu di rumah. Kak Du, Mingming sudah tidak bisa bertahan. Kak Du, buka pintu. Aku mohon buka pintu. Kamu ngapain, cepat bangun. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku sudah dapat sampel tes suamimu. Sudah dites. Mingming adalah anak kalian. Aku tahu dia anakku. Sejak aku melihatnya di rumah sakit, aku tahu dia anakku. Kalau begitu selamatkan dia. Anakmu sendiri, selamatkan dia. Kedepannya kita bisa hidup bersama. Kita punya 2 anak, bagus kan? Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Bukan aku tidak mau menyelamatkannya. Aku benar-benar tidak bisa. Kalau aku bisa menyelamatkannya, masa aku sampai bersembunyi darimu? Aku ayahnya mana? Ayahnya seharusnya juga bisa mendonorkan hati. Ayahnya punya hepatitis. Keluarga kami semua punya penyakit hati.
Kita semua ingin melihat kebenaran. Hasil tes adalah kebenaran. Tapi bukan kebenaran seutuhnya. Kecemasan Beiqian penghindaran Du Lifen membuatku merasa fakta tidak sesederhana itu. Tidak bisa tidak membuat orang berpikir. 16 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga mereka semua punya penyakit hati turunan. Untuk mendapatkan anak yang sehat. Anak yang lahir di hari yang sama di sebelahnya. Hidup tidak bisa direkayasa. Tapi novel bisa kan? Zhang Sida, kamu memang jenius. Ayo kita makan. Pak, apakah Anda yang memesan supir pengganti? Nomor ekor 4. Lihat sudah berapa lama. Maaf ya, Sudah jam berapa baru datang? maaf banget tadi macet dari sana. Maaf. Apa sih ngapain ngeblokir tempat gimana nih? Gak apa-apa siapa kamu sih? Gak apa-apa. Gimana nih? Gak apa-apa. Gimana dorong lagi siapa kamu sih? Oke. Gimana? Seperti ini mereka berdua mabuk bicara nggak jelas. Kalau gini ya maaf nih pesanan bapak ibu nggak saya terima pesan ulang ya. Pesan ulang gak apa-apa. Sial orang ini makan belum selesai ya. Bukankah Aiko jadi driver ya? Lagi nggak ada kerjaan malam ini cari kerja sampingan. Sudah larut begini anaknya mana? Anaknya ke rumah teman. Gak apa-apa lihat kamu. Lupa kata-kata bijak Kak Ai. Cari uang bikin bahagia. Kak Ai lagi bahagia cepat makan ya. Lihat kamu khawatir cepatlah aku pergi ya. Pelan-pelan ya. Sampai jumpa besok. Zhang Sida. Itu novel kamu yang tulis ya, lihat nama samaran Xiao Dada langsung tahu kamu. Baru semalam tengah malam aku posting kamu sudah baca. Penulis Zhang, kayaknya kamu mau terkenal nih baru berapa jam. Popularitasnya nggak main-main. Aku mau terkenal. Aku bilang investasi di pusat identifikasi itu keputusan paling benar. Setiap hari ada bahan Shifu. Aku mau terkenal Shifu. Penulis online Xiao Dada. Ini Du Lifen pasti sengaja ganti. Siapa sih yang gak mau punya anak sehat? Ternyata Du Lifen mereka orangnya kayak gitu ya. Penulis nggak bermoral cari popularitas. Aku kasihan sama Tante Beiqian. Nggak usah buru-buru memihak, belum tentu gimana. Penulis apa ini makan darah orang? Berita yang sangat heboh. Penulis IP novel ini ada di Anhe Pusat Identifikasi Anak. Sekarang Satpam nggak ngizinkan kita masuk sudah pasti. Pusat identifikasi buat promosi popularitas. Jahat sekali menulis novel seperti ini. Penulis besar terkenal nih. Ketahuan banget kamu jadi terkenal. Dengar ya. Kalau sampai pusat kita bangkrut. Sampai WJ kehilangan pekerjaan, gimana aku bisa menghidupi anakku? Aku bakal bawa Miao mampir ke rumahmu buat minta makan. Bocah nakal. Kamu ngapain? Nyampahin masalah terus kabur. Aku udah putusin, aku mau wawancara sama media. Aku mau kasih tahu ini perbuatan pribadi. Gak ada hubungannya sama pusat. Lumayan bertanggung jawab juga. Tapi menurut pengalamanku di dunia maya, masalah ini menyebar cepat dan tepat. Di komentar novel dan Weibo ada buzzer yang bertindak serentak. Posting bawa topik, akun marketing bawa ritme. Ini gak normal. Kayak di dunia hiburan mau rilis film baru. Atau artis yang lagi promosi pengen trending.
Caranya sama persis. Skala promosi kayak gini mahal banget. Kamu pikir siapa aja punya uang buat ngejailin orang kecil kayak kamu? Orang kecil itu menyakitkan banget. Menurutmu gelombang opini ini, sasarannya kamu atau pusat kita? Apapun sasarannya. Yang jelas ini gara-gara aku. Aku seharusnya gak nulis novel begitu. Di saat opini lagi panas-panasnya. Aku pergi aja biar semua tenang. Hangsida beneran mau pergi. Dia tadi cuma bercanda kok serius. Aku udah putusin. Sampai jumpa lagi. Gak usah pergi. Shifu, aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi apa yang aku perbuat harus aku tanggung sendiri. Cepetan udah gak usah banyak omong, kerja aja. Udah aku selesaikan Ningshuji. Aku rasa ini harus aku laporkan ke kamu. Ini bukan cuma bantu Hangsida. Sehari yang lalu di balik ini ada yang gak biasa. Aku cari teman yang bisa hubungi buzzer. Balik juga cek alamat IP mereka. Lihat. Ningshu, akhirnya kamu mau ketemu sama aku. Benar-benar bikin kamu keluar uang. Demi pusat penilaian kecil kita yang gak berarti. Ternyata bisa membuat Anda sebesar ini. Ini membuat saya tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang diri sendiri. Ternyata keberadaan saya dalam karir selalu menjadi pesaing terbesar Anda. Ternyata Anda selalu begitu takut akan kemampuan saya. Ini membuat saya tiba-tiba merasa sangat senang. Ningshu, saya tidak mengerti maksud Anda. Membayar tentara bayaran bisa menimbulkan opini sebesar ini. Dengan cara yang sama, juga bisa meredakan opini untuk Anhe. Jika situasi cepat mereda, bukti-bukti ini juga akan hilang. Jika tidak, bukti-bukti ini akan saya unggah ke internet. Anda Nuosin memiliki bisnis besar. Jika kabar tentang menindas sesama tersebar, mungkin tidak terdengar baik. Ningshu, mengapa Anda harus begitu kuat? Bisakah kita tidak seperti dulu? Berkomunikasi dengan baik? Anda juga tahu itu dulu. Guru saya meninggalkan saya. Saya Hangsida kembali. Hei, Hangsida tidak pergi lagi? Apa yang terjadi lagi? sebenarnya kedua ibu yang biasa ini adalah korban dari kecelakaan itu. Untuk anak, baik yang kandung maupun yang biasa, sulit untuk dipisahkan. Saya sangat menyesal. Saya tidak menyangka novel fiksi saya tentang Duli Fan yang sengaja menukar anak ternyata bisa berdampak begitu besar pada dua keluarga. Kabarnya Anda sudah resmi melakukan tes DNA dengan Huang Mingming. Apakah Anda menyesal atas kematian Huang Mingming? Jika sejak awal, Anda tidak engage menakar dua anak itu, dan sejak awal tahu tentang penyakit Huang Mingming, apakah bisa segera diobati? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan, bisakah Anda menjelaskan? Tolong jelaskan. Ibu kalian semua brengsek. Jangan difoto, cepat pergi.
Bibi Beikian, kami sangat simpati dengan Anda. Kabarnya Anda berencana menuntut rumah sakit tempat melahirkan dulu. Tapi rumah sakit berpendapat itu adalah ibu kandung Huang Mingming, yang ingin anak sehat dan sengaja menukar 2 bayi. Tanggung jawab bukan pada rumah sakit. Apa rencana Anda selanjutnya? Apakah akan menuntut Du Lifen? Apakah Anda akan menuntutnya? Tolong beritahu kami. Bagaimana pendapat Anda? Mari kita tenang sejenak. Tolong mohon kalian semua. Mari kita tenang ya. Tolong pergi saja. Tolong beritahu kami. Saya mohon pergi saja. Pergi saja. Cukup katakan 2 kata. Pergi. Pang Peng dan Du Lifen menghilang dengan sumbangan Huang Mingming. Bagaimana bisa mereka kabur ini sih gimana? Saya juga tidak menyangka. Kita dulu mendesak Huang Mingming dan Du Lifen untuk segera melakukan uji DNA yang memiliki makna hukum. Sekarang malah menjadi bukti untuk mewarisi harta Huang Mingming. Sumbangan untuk Huang Mingming diambil semua. Diambil semua, pasti Beikian tante akan gila. Pang Peng ini benar-benar tidak punya hati. Bagaimana bisa? Hanya mengambil uang tapi tidak peduli pada orangnya. Ibunya sendiri tidak diakui lagi. Pang Peng ini benar-benar tidak tahu diri. Dia tidak membesarkannya, tapi melahirkannya. Hanya peduli uang, tidak peduli ibu. Oh begitu. Gunakan caramu mencari petunjuk di internet untuk menemukan keluarga Pang Peng. Tidak perlu bekerja ya. Jika kali ini kamu masih ingin berhenti kerja dan ikut campur, saya akan menerimanya. Shifu, apakah kamu tidak ingin tahu kebenarannya? Apakah kamu ingin melihat Beikian tante terluka seperti ini? Ini urusan keluarga orang lain. Kamu hanya bertugas melakukan uji DNA. Dan apakah kebenaran yang kamu lihat sama dengan yang dipikirkan orang lain? Ikut campurmu hanya akan menciptakan kejadian fiksi lagi. Shifu, saya tidak mengerti. Ini bukan urusan keluarga, ini adalah kejadian sosial. Kita semua yang hadir di sini memiliki kewajiban sosial dan tanggung jawab sosial seperti itu. Beikian tante telah mengorbankan segalanya. Dia mencurahkan semua cintanya untuk seorang anak. Dia tidak seharusnya dipaksa menerima akibat seperti ini. Jika semua orang hanya diam dan tidak peduli, siapa yang akan menjadi orang yang tetap bersemangat meski telah menderita lama? Kejadian sosial seperti ini hanya akan semakin banyak. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada Huang Mingming? Huang Mingming sudah meninggal. Tapi Pang Peng masih hidup, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia masih harus melanjutkan hidupnya. Du Lifen menderita kanker hati stadium akhir, tidak tersisa banyak waktu lagi. Sekarang bagi Pang Peng, segala cara yang bisa memperpanjang hidup ibunya adalah satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang. Internet memiliki ingatan. Dia masih akan menikah dan memiliki anak di masa depan. Kalian yang tidak ada hubungannya ini malah membuat masalah semakin besar. Bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Ibu, sini-sini. Ibu kemari.
Ibu. Apa yang terjadi denganmu? Tolong. Ibu. Ibu. Ada orang tidak? Ibu. Ibu. Ada keluarga pasien tidak itu ibumu? Panggil ayahmu untuk menandatangani aku. Aku tidak punya. Aku yang akan menandatangani. Cepatlah pergi untuk membayar uang muka operasi pasien dalam kondisi yang sangat berbahaya sekarang. Tidak bisa menunggu mengerti. Ibu Beiqian sangat sedih hanya berani memanggilmu ibu dalam surat. Aku tahu kamu selalu menungguku. Aku tiba-tiba menghilang pasti kamu sangat sedih. Sudah hilang selama 16 tahun. Sekarang hilang lagi dalam hidupmu. Terimalah permintaan maaf anakmu. Ibu angkatku menderita kanker hati stadium akhir. Sudah hampir tidak bisa bertahan lagi selama bertahun-tahun ini. Dia selalu merawatku dengan baik. Memberiku cinta yang paling banyak aku yakin. Dia tidak sengaja menukarku dengan Huang Mingming. Mungkin di suatu saat nanti. Dia sudah menyadari bahwa aku bukan anak kandungnya. Tapi cintanya padaku sudah membuatnya tidak ingin mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Bukankah kamu juga begitu? Jika kamu diminta untuk menukar hidupmu sendiri, meskipun bukan anak kandung, tapi seperti anak kandung sendiri, yaitu hidup Huang Mingming, aku percaya, kamu juga akan rela melakukan apapun. Kalian berdua adalah ibu yang baik. Satu melahirkan kita, satu membesarkan kita. Saya yakin Huang Mingming di alam sana tahu. Dan tidak menyesal memiliki ibu seperti Anda. Terima kasih ibu. Terima kasih telah memberikan biaya Mingming kepada kami. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa bersalah saya kepada Anda. Ibu sekarang menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kondisinya memburuk kata dokter. Hanya tinggal 1 atau 2 bulan lagi. Saya akan menemani dia sampai akhir. Sampai semuanya berakhir. Saya akan kembali ke sisi Anda, dengan sisa hidup saya, untuk memenuhi kewajiban sebagai anak. Anak Anda. Pak Zhang, ada surat untuk Anda. Baik. Sungguh menyedihkan. Ini pukulan yang sangat berat. Sida, kamu anak yang baik. Terima kasih Tante. Sekarang ada Peng Peng yang menemani saya. Saya sangat bahagia Beiqian. Guru, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Saya melihat pesan yang Anda tinggalkan untuk saya. Pesan apa? Identifikasi adalah teknik yang mati. Tapi pengidentifikasi adalah manusia. Pengidentifikasi yang hidup dengan kebaikan. Mungkin tidak terlalu profesional. Tapi sisi manusiawi yang menggemaskan selalu layak dihargai. Tokoh utama novel tidak perlu terlalu murung. Bersih hati untuk menjaga niat awal. 111.
Zangsida 111. Bisakah kamu diam 111? Bukankah ini pesan yang kamu tinggalkan untuk saya? Bukan. DNS memang singkatan dari Dongningsu. Kebetulan. Kebetulan tapi sepengetahuan saya, setiap kali guru mengetik tanda seru, yang keluar selalu 111. Jangan bikin ribut di sini, cepat keluar. Saya tahu pasti kamu yang mengirimnya. Guru. Dukungan dan penghiburan Anda lebih berarti daripada siapapun. Terima kasih. Saya pergi. Silakan sekarang juga. Membawa guru emasmu Dongningsu ke taman bermain anak-anak. Guru, tempat ini direnovasi dengan bagus ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan nak, maaf. Apa ini anakmu? Mirip sekali denganmu. Sama seperti kamu. Bukan anaknya, ini anakku. Kamu pasti Zangsida kan, aku Hushanshan. Mari kita bicara di sana. Baiklah. Meski semua bantalan lunak, tetap awasi anakmu. Sayang, ibu mau ngobrol sebentar dengan temannya. Pergi main ke sana ya nak, pergilah cepat. Sebenarnya aku ini. Hushanshan. Hari ini aku kurang nyaman, lain kali aku janji bertemu kalian lagi ya. Maaf sekali. Kenapa kamu di sini? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Berapa kali sudah aku bilang? Jangan bawa anak ke tempat bermain ini kan. Tapi kamu tidak dengarkan aku, omonganku angin lalu saja ya. Kita bicarakan di rumah nanti. Jangan sentuh aku. Apa maksudmu datang ke sini terus-terusan? Aku bilang padamu jangan kira aku tidak tahu soal antara kamu dan Laoqian. Omang kosong. Apa yang kamu lakukan? Memukul wanita lagi. Siapa kamu, apa urusanmu? Apa? APA. Pergi. Hushanshan, kamu memukul aku. Bukankah kamu ingin tes DNA orang tua anak lakukan? Harus dilakukan. Jangan lihat, tidak ada masalah. Maaf, masih harus membuat kalian lembur. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tanya, suamimu namanya Daxiong kan? Apa situasimu dengan dia? Ceritanya panjang, singkatnya. Setelah aku menikah dan punya anak dengan Daxiong, hubungan kami sangat baik. Tapi siapa sangka perkataan Laoi dari sebelah membuat Daxiong mulai ragu. Apa katanya? Dia bilang anak kalian makin lama makin mirip Laoqian di sebelah. Mungkin karena selama hamil kamu melihat foto Laoqian setiap hari. Daxiong benar-benar ambil pusing. Seharian mengomel dan berisik padaku. Masih menyuruhku mengakui kalau aku punya hubungan dengan Laoqian. Kalau begitu kalian seharusnya sudah melakukan tes DNA sejak dulu. Menunda-nunda terlalu lama. Aku tidak merasa bersalah sama sekali. Tapi jika hal ini tersebar, tetangga tahu, entah bagaimana mereka akan memandangku. Belum lagi, jika anak-anak tumbuh dewasa dan mengetahui, ayah pernah meragukan dirinya. Bisa-bisa mereka sangat sedih. Kamu datang hari ini, sungguh sangat berani. Aku sudah nekat kalau tidak. Mulut Wang Daxiong yang menyebalkan itu takkan bisa dibungkam selamanya. Siapa yang melihat? Biarkan dia melihat. Ini pasti bukan laporan milikku.
Hu Shanshan. Cepat-cepat bawa anakmu. Pergilah kemanapun kamu mau pergi sana. Jangan menangis, jangan menangis. Menangismu membuatku pusing. Zhang Sida. Ini pasti palsu, pasti palsu. Kembalikan uangku, kembalikan. Atau aku akan menghancurkan tempatmu, hancurkan. Akan dikembalikan, pasti dikembalikan. Shanshan kakak, biar aku yang bayar lebih dulu untukmu. Namun, kamu juga harus melakukan tes DNA dengan anakmu. Apa aku juga harus melakukan tes DNA? Ini anak kandungku. Kenapa aku harus melakukan tes DNA? Dengan temperamen seperti ini kukatakan di zaman kuno. Temperamen seperti ini pasti milik seorang pendekar wanita. Seseorang dengan karakter seperti kamu apa adanya, jujur dan blak-blakan. Aku Zhang Sida bersumpah demi diriku sendiri padamu. Aku percaya padamu. Kamu dan Lauqian benar-benar tidak ada hubungannya sama sekali. Betul. Shanshan kakak, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu lakukan tes DNA ini. Uangnya juga akan ku bayar duluan. Baik. Selamat pagi guru. Lagi begadang nulis novel ya? Tidak kok, aku baca buku. Guru, bukankah aku sudah bilang padamu? Saat ini aku harus secara menyeluruh belajar untuk menjadi ahli tes DNA yang bertanggung jawab. Oke, nanti aku uji kamu. Uji aku. Aduh, mulutku ini. Bagaimana? Sungguh luar biasa. Anak ini bukan milikmu. Istri. Lihat, aku bilang kamu pasti tidak apa-apa. Aku salah, jangan marah. Lalu ini. Anak ini bukan milikku, juga bukan miliknya. Lalu anak ini milik siapa? Di mana anak kita? Di mana anak kita? Benar-benar. Pertama bayar biaya kami dulu. Tentu saja. Cari cara untuk mendapatkan sampel Lauqian. Sampel apa, Zhang Sida? Jawab. Pertama pasti ada darah. Ada juga sikat gigi kuku. Rambut 5 helai dengan folikel. Putung rokok dengan air liur dan permen karet. Ini semua bisa digunakan untuk mengekstrak DNA, bukan? Benar. Setelah mendapatkan sampel, segera bandingkan dengan anak. Jika anak itu memang milik Lauqian, maka anak Lauqian adalah anak kalian. Apakah kalian dulu kira-kira waktu yang sama? Di rumah sakit yang sama? Ya, di dekat rumah kami ada rumah sakit bersalin. Benar-benar. Tetangga kami sepertinya hampir semua melahirkan di sana. Ya, cepat ambil sampelnya. Ambil sampelnya. Aku pergi sekarang, terima kasih. Terima kasih banyak. Lauqian. Lauqian, dengarkan aku. Aku benar-benar datang untuk minta maaf. Bahwa banyak orang untuk APA aku menepuk kamu. Tidak, aku adalah Lauqian Daxiong. Istrimu dan anakmu benar-benar tidak ada di sini. Dengarkan aku, jangan lari. Minta maaf apa? Lihat aku bawa barang. Lauqian, aku benar-benar datang untuk kamu. Kamu bagaimana?
Daxiong, apakah kamu benar-benar datang untuk minta maaf? Abang, aku bawa banyak barang. Kalau bukan untuk minta maaf, untuk apa? Laoqian, kamu buka tempat sebesar ini. Kenapa kamu masih mengerjakan semuanya sendiri? Sewa beberapa orang saja kan selesai. Ini kan karena sayang sama anak. Kamu buang semuanya ke lantai, maaf ya. Saya masih harus mengumpulkan satu persatu. Udah gede gini, buat apa kamu buang? Rambut 5 helang dengan folikel. Kamu ngapain? Wig dong, masa iya yang asli kamu mau pakai? Kapan ini terjadi? Kemarin botak seperti ini. Benar-benar. Ayo, Laoqian, Laoqian. Tenang-tenang, makan permen, makan permen. Rasa apa durian? Kamu kan tidak suka durian. Muntahkan, muntahkan, muntah. Barusan guru bilang, tingkat deteksi sampel ini sangat rendah. Apa maksudnya? Permen durian itu terlalu sebentar di mulut Laoqian. Ditambah Daxiong menangkapnya dengan tangan baru dimasukkan ke dalam kantong itu. Jadi kandungan sel DNA sedikit mungkin sulit terdeteksi. Kenapa dia tidak mengambil lebih banyak? Kenapa tanya saya, tanya dia dong. Jangan tunjuk sembarangan. Jangan khawatir, masalah kecil ini laboratorium kita masih bisa menyelesaikannya. Alat yang kamu beli sangat canggih, sensitivitasnya tinggi. Saat elektroforesis kontrol suhu bagus, stabilitas kuat. Jadi seharusnya bisa terdeteksi. Lagi pula, Ning Shiji kita sangat hebat. Masalah kecil ini tidak akan menyulitkannya. Dia mungkin akan melakukan pemeriksaan ulang secara manual. Ternyata alat yang saya beli sangat hebat. Sepertinya saya dan alat ini bekerja sama dengan baik. Bagaimana? Hasil tes menunjukkan anak itu memang anak Laoqian. Kalian segera beritahu Laoqian bawa anaknya ke pusat. Iya, jangan-jangan anaknya adalah anak kita. Tapi anak ini sudah kita rawat bertahun-tahun. Sama seperti anak kandung. Sudah-sudah kamu pikirkan. Anak kita juga menunggu kita kan? Kasus langka pertukaran bayi dalam kelompok ini terjadi di klinik desa kota dengan fasilitas medis yang belum memadai. Pada saat itu, untungnya anak Hushanshan dan Daxiong sudah ditemukan. Tapi semua keluarga dihantui oleh kebenaran yang tiba-tiba ini mengubah jalur hidup. Menghadapi pilihan yang sangat menyakitkan, kadang saya berpikir, kalau saja tidak melakukan tes DNA, apakah semua tragedi ini tidak akan terjadi? Guru saya memberitahu saya, industri kita bukanlah penyebab tragedi, tetapi untuk membuat lebih banyak orang mengetahui kebenaran. Dan faktanya banyak keluarga pada akhirnya tidak melakukan tes. Kamu masih mencari korban rumah sakit itu. Jangan-jangan karena metode KP yang saya katakan. Tidak mungkin, saya hanya berpikir. Berita ini terlalu mengejutkan. Bisa dijadikan bahan layak untuk ditelusuri lebih dalam. Kalau begitu kamu sudah menabrak tembok. Beberapa orang di depan ini masih baik-baik saja. Tapi belakangan ini, banyak orang yang tidak mau mencari anak kandung mereka. Guru, kenapa ya? Bisa dimengerti. Lagi pula anak yang sudah dibesarkan selama bertahun-tahun. Setelah benar-benar ditemukan, apakah akan ditukar atau tidak? Kamu lihat Hushanshan, sebenarnya dia sendiri ragu-ragu. Guru, benar.